bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan meragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Cuaca panas, macet-macetan di jalan, capek kerja seharian. Eits, tenang. Semua bisa balik. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir. Kesempatan terbuka, nasib akan berubah, pedih dan sakit di saat ini kan terlupa. Mulai sekarang ambil langkah dan berpacu, awal pelan dengan tekad pastikan maju.
Maka tak hanya bermimpi, gantungkan di langit Indonesia yang tertinggi. Bukan hanya berharap tanpa memulai aksi. Bila berjuang visi tak bisa dibatasi. Walau tantangan datang, hadirkan rintangan. Kenyataan kerap kali muncul kebimbangan. Jalan pintas melintang menjadi godaan. Integritas sedang diuji lewat cobaan. Kala mengeluh kita kan lemah dan terjatuh. Ketegaran hati jadi resah dan mulai rapuh. Dari puing ke istana, jalan ada di sana. Raih mimpi seperti Mary Riana. Tes. Keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Oh, oh, oh. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Lengah dikit, baju kotor makin numpuk, bikin tantrum. Baju sekolah anak, seragam kantor paksu, baju rumah, baju... Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Beranilah kita semua bermimpi.
Miliki kulit sehat lembut bercahaya dengan Nivea CNE Serum Vitamin Lotion 50 kali vitamin C dan E. Halo, halo. Sudah masuk. Ini mulai aja, Kak. Kelihatan. Nah, ini aku mulai aja ya, Kak. Halo, Kak, udah masuk belum suaranya? Maaf ya. Udah masuk. Aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dan selamat malam rekan-rekan panitia dan pengurus Sepia. Tentunya Kak Taskia selaku moderator kita pada malam hari ini. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat datang di webinar Sepia Akademi 7 dengan tema How to Boost Confidence for Opportunity. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kesempatan kita dapat berkumpul dalam acara malam hari ini.
Lalu saya mau mengucapkan juga terima kasih banyak terutama kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya, dan tentunya juga terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa kepada partisipan yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Saya, Syaira Gozalika, yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini. Izinkan saya menjelaskan sedikit untuk acara webinar hari ini. Kegiatan ini, webinar hari ini itu sebagai perkenalan, acara ini itu adalah kegiatan yang dilakukan per periode, dan kali ini adalah udah periode ke-7 Sepia Academy dengan tema How to Boost Confidence for Opportunity. Jadi pada webinar hari ini teman-teman akan berbagi tips dan trik juga untuk mengikuti sharing session bersama Kak Taskia selaku narasumber kita. Sebelum masuk ke sesi materi, aku mau memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita pada sore hari ini. Narasumber kita pada malam hari ini, Taskia Nur Hasanah. Selain menjadi influencer muda, Kak Taskia ini juga meraih juara dalam nominasi Best Educator dan beberapa kali masuk finalis pada perlombaan-perlombaan seperti finalis DAI Millennial International Modern Youth Orator 2023, finalis lomba public speaking yang diadakan oleh Universitas Pelita Hati Surabaya, Duta Prestasi Muda Influencer, memenangkan nominasi Best Edu Creator tahun 2024, Brand Ambassador International Youth Golf 2024, dan Brand Ambassador Abdi Nation Indonesia Golden Generation International Conference tahun 2024. Kak Taskia ini juga lulusan sekolah Mas Persis Al Munaro tahun 2001 sampai 2024. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke sesi materi pada malam hari ini yang saya serahkan kepada Kak Taskia. Kepada Kak Taskia dipersilakan. Suaraku apakah masuk? Oke. Oke, boleh bantu ini nggak? Share screen-nya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, aku dikasih kesempatan untuk sharing di Sepia Academy 7 ini. Karena yang aku lihat ya, di explore Instagram aku, itu banyak banget konten-konten permasalahan seputar kepercayaan diri. Dengan bikin aku sedih, itu adalah ternyata banyak banget yang relate, ngerasa dirinya kurang, dan yang lain sebagainya. Dan ternyata memang ketika kita malu untuk memulai, itu benar-benar bisa menghambat mimpi kita gitu loh. Nah, oleh karena itu, aku pengen ngajak teman-teman semua untuk sama-sama yakin sama diri kita sendiri, sama-sama percaya dengan kemampuan yang kita punya, karena aku yakin dan percaya kalau kita yakin dengan kemampuan kita itu akan membawakan peluang gitu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Boleh ke slide selanjutnya, Kak? Nah, definisikan arti percaya diri menurut kamu. Karena memang aku yakin, pasti kita tahu kalau percaya diri itu apa. Kita yakin sama kemampuan kita dan yang sebagainya, tapi memang ada beberapa waktu, ada beberapa masa kita ngerasa takut, ngerasa cemas, dan itu wajar banget karena kita manusiawi. Jadi seenggaknya kita percaya diri di keahlian kita masing-masing, aja itu menurut aku udah hebat banget gitu ya. Jadi kalau misalnya memang kita jago matematika dan kita percaya diri, itu udah bagus. Jago public speaking, kita percaya diri dan itu bagus.
ya. Jadi nggak di semua waktu, semua masa, semua kegiatan kita harus percaya diri. Nggak mesti kayak gitu karena memang kita juga punya apa ya, punya batas gitu ya. Yang penting kita di keahlian kita percaya diri. Oke, lanjut lagi. Nah, dari mana sih datangnya rasa percaya diri ini? Aku tuh nonton kajian Dr. Aisyah Dahlan ya. Beliau ini memang ketika menjelaskan itu pasti ada ngemasukin ilmu neuroscience. Karena memang mau nggak mau percaya diri itu datang dari pikiran kita. Nah, makanya aku membahas menurut ilmu neuroscience. Di situ ada gambar, ya, jelas. Bagian atas itu ada conscious dan bagian bawah itu ada subconscious. Nah, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di situ udah kelihatan mana yang kapasitasnya kecil dan mana yang kapasitasnya besar. Nah, untuk conscious atau pikiran sadar, itu nampungnya sekitar 10%. Jadi ketika kita reasoning, kita melatih cara berpikir kita berpikir kritis, atau berpikir logika. Nah, itu masuknya ke conscious atau pikiran sadar. Oleh karena itu, untuk melatih pikiran sadar, itu dengan baca buku atau dengan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih cara berpikir kita. Gitu ya, semoga dapat dipahami. Selanjutnya di subconscious atau pikiran bawah sadar, itu menampung sekitar 90%. Jadi bedanya sangat jauh. Ya. Nah, apa aja yang ditampung di pikiran bawah sadar ini, yaitu memori. Kita punya kenangan bareng sama orang tua, sama pasangan, sama anak, sama teman-teman. Itu masuknya ke pikiran bawah sadar. Kemudian ada juga inner child, ya, atau luka trauma. Kita pernah dibentak, atau kita pernah mengalami kekerasan sewaktu masa kecil, makanya itu bisa membawakan dampak sakit besar. Dan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Kemudian ada intuisi dan ada juga imajinasi. Nah, untuk melatih si pikiran bawah sadar, itu adalah dengan kita bersikap tenang, gitu ya. Contohnya kan tadi ada ya, luka trauma itu kan tersimpan di bawah sadar, di pikiran bawah sadar. Jadi kalau misalnya kita dapat omongan-omongan yang nggak baik, toksik, atau mental kita lagi nggak baik-baik aja, nah, itu artinya kan ditampung sama pikiran bawah sadar untuk melatih supaya pikiran bawah sadar kita itu tetap tenang, itu dengan cara mengatur nafas. Karena memang mengatur nafas itu sudah terbukti dapat membantu kita supaya lebih tenang dan lebih rileks, gitu ya. Dan diusahakan untuk tetap tenang, walaupun lagi panik, itu semua kan wajar ya, tapi kita bisa meminimalisir rasa panik itu dengan mengatur nafas. Seperti itu. Nah, selanjutnya, boleh next slide. Ada itu boundless consciousness. Nah, kegiatan berpikir itu meliputi semua sel yang ada dalam tubuh, dan tubuh itu memberikan sinyal. Oleh karena itu, memberikan afirmasi yang positif akan berpengaruh pada cara kita berperilaku. Jadi jangan toksik sama diri sendiri. Nah, ini benar ya. Ketika misalnya pikiran kita ngasih afirmasi yang nggak baik, oke, aku bodoh, aku nggak bisa, aku jelek, aku nggak berharga, dan sebagainya, kita meracuni pikiran-pikiran kita dengan kata-kata yang nggak baik, itu sinyal akan ngasih tubuh. Tubuh akan ngasih sinyal. Ya, nanti kalau misalnya pikiran kita ini udah, kita ngasih pikiran yang nggak baik, otomatis itu kita tuh bakalan kelihatan. Gitu, makanya ada yang disebut dengan inner beauty. Jadi kecantikan dari dalam. Nah, kenapa ada inner beauty yang terpancar? Itu karena memang setiap hari itu melakukan afirmasi yang positif. Jadi, aku tuh selalu memisahkan diri ketika aku bangun tidur. Ya, aku ngucapin terima kasih sama Yang Maha Kuasa karena kita udah dikasih kesempatan untuk bisa menjalani hari. Karena ada orang yang ketika bangun tidur itu ternyata nggak bangun. Nyawanya sudah dicabut oleh Sang Maha Kuasa. Makanya sebagai bentuk rasa syukur, kita ucapkan makasih, terus jangan lupa ucapkan afirmasi positif bahwa oke, hari ini aku melakukan kegiatan ini, semoga semuanya berjalan baik, aku pasti bisa ngelewatin ini semua. Dan itu ternyata benar-benar ngaruh banget ke produktivitas kita.
Seperti itu ya. Jadi usahakan untuk berpikiran positif. Boleh selanjutnya? Ya, aduh kecil sekali ya. Boleh agak di ini enggak? Nah, ini tuh kenapa sih ada orang yang oke, yang alasan psikologis dulu Kak. Oke. Kenapa ya ada orang yang memiliki rasa takut atau rasa cemas berlebihan? Nah, kita cari tahu dulu nih. Yang pertama itu adalah alasan psikologis. Ya, bisa jadi karena memiliki rasa trauma atau pengalaman masa lalu yang gak menyenangkan. Nah, seperti yang udah aku bilang di awal, misalnya kita pernah dapat kekerasan, dibentak, dan lain sebagainya, hingga akhirnya itu tersimpan di pikiran bawah sadar kita, dan itu benar-benar bisa kebawa sampai kita besar, kalau tidak diatasi. Ya, dan itu benar berpengaruh banget, sehingga muncul rasa takut, rasa ragu untuk memulai, gitu. Dan juga muncul rasa perfeksionis. Bagus ya perfeksionis itu, tapi kalau perfeksionis itu muncul misalnya kita mau bikin konten, nanti deh aku belum bisa edit, nanti deh aku ngomongnya masih berantakan, nanti deh sampai ini nggak jadi-jadi. Atau kita mau mengerjakan sesuatu nunggu jam 12 dulu. Kalau belum jam 12 nanti deh. Pas udah jam 12 nanti lagi dan sampai akhirnya kita nggak jadi untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, cara ngatasin ini kayak gimana? Cara ngatasinnya, kalau misalnya benar-benar udah di fase kita nggak bisa mengontrol diri ketika rasa takut, rasa panik, rasa cemas itu muncul, kita nggak bisa membantu diri kita sendiri, maka kita butuh bantuan para ahli, yaitu psikolog. Itu yang nanti bakal dibantu untuk mengatasi itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah alasan pribadi. Boleh sedikit di zoom yang alasan pribadi. Nah, aku agak minus nih. Oke. Nah, kurangnya pengetahuan dan pengalaman. Ya, jadi di sini adalah kuncinya kita mencoba. Kalau kita nggak mencoba, otomatis pengalaman dan juga pengetahuan itu akan minim. Kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita misalnya mau ikutan lomba atau yang sebagainya, tapi kalau pengalaman kita itu sedikit, ya wajar kalau kita bakalan kalah. Karena kita nggak tahu kalau di lomba itu ada apa aja. Tapi kalau misalnya kita udah punya pengalaman, kita mau ikutan suatu event atau apapun, oke, aku tahu nih kayak gini, aku harus ngatasinnya kayak gini karena memang sebelumnya udah pernah ikutan gitu ya. Dan takut menghadapi perubahan, ini bahaya juga ya, dan nyaman pada zona aman. Ini kita jadi kayak udahlah, aku nggak mau keluar, maunya di sini aja, cari aman gitu. Soalnya itu kurang baik juga ya. Dan kurangnya motivasi dan tujuan yang jelas serta kegagalan sebelumnya. Jadi kalau misalnya motivasi dan tujuan kita itu kurang jelas, ya otomatis kita pun akan udah leha-leha aja gitu untuk menjalani aktivitas kita dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita mengalami kegagalan sebelumnya, itu ada dua tipe. Ada yang tipe pertama, itu ketika gagal, dia belajar. Tipe kedua, dia gagal, nggak mau mulai lagi. Karena udah kapok, udah deh gitu. Dan kita harus menjadi tipe yang pertama, ketika gagal, kita belajar. Yang ketiga adalah tekanan sosial. Oke, boleh di zoom lagi. Oke, yang ketiga tekanan sosial ya. Nah, rasa takut dijudge oleh orang lain, takut orang lain itu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap dirinya ya. Jadi, waktu awal-awal aku bikin konten itu tahun 2021. Tapi itu ganti-ganti akun terus. Aku nggak konsisten pokoknya ya. Tahun 2021 itu, jadi setiap kali ada orang yang, intinya orang terdekat sih, yang ngasih omongan yang gak enak itu pasti orang terdekat gitu. Ketika ada yang komen inilah itulah, itu aku langsung kayak, aduh, dulu kan mentalnya masih ciut ya. Jadi kayak ada yang komentar jelek, aku langsung hapus Instagram. Terus ada yang komentar video aku ya yang enggak, aku langsung hapus. Pokoknya udah deh dikit-dikit hapus. Jadi aku nggak tahu udah berapa kali aku ganti akun. Karena ngerasa kayak udah deh gitu kan ya. Tapi untuk sekarang alhamdulillah aku masih bisa konsisten. Konsisten itu sebenarnya di tahun 2023-an.
Gitu. Gitu aku mulai konsisten bikin konten dan ya udahlah gitu. Aku nggak terlalu peduliin omongan orang yang bikin mental aku down gitu ya. Dan itu ketergantungan pada pendapat orang lain karena takut tidak disetujui. Aku tuh sebenarnya dulu itu tipe yang cinta damai, menghindari konflik. Aku pikir ini tuh baik, tapi ternyata dampak yang aku rasakan adalah ketika orang lain ngeluarin opini, aku yain. Ketika orang lain bilang ini, aku yain. Padahal hati aku tuh nggak yakin, tapi aku yain aja demi menghindari konflik. Dan ya udah saking cinta damai aku nggak mau ribut, jadi kayak ya udah iya iya, dan ternyata itu cukup menyiksa diri aku gitu ya. Tapi mulai sekarang aku belajar untuk mengatakan enggak gitu. Selanjutnya cara mengatasi yang pertama itu adalah kenali dan terima rasa takut. Kita harus kenal sama rasa takut kita harus terima juga karena sekali lagi kita adalah manusia. Rasa takut, rasa kesal, rasa marah itu wajar banget ada, dan kita harus menerima rasa-rasa itu. Ya, kita harus menerima dan kita harus mengenali. Aku tuh pernah bikin list, ya, rasa takut apa, aku takutnya sama apa aja sih. Salah satu yang aku takutin itu adalah ketika misalnya aku habis pulang kerja, terus ada orang yang ngajak ngobrol, itu aku bukan yang kayak panik cemas lagi, tapi beneran takut, kayak aku nggak mau. Aku bener selalu berusaha untuk menghindar ketika aku lagi ditanya. Jadi setiap kali misalnya aku habis pulang kerja, ya aku milih untuk langsung cepet-cepet ke kosan, buka pintu, langsung dikunci, udah deh aku nggak mau ngobrol lagi. Nah pokoknya aku bikin list apa aja yang aku takutin selama ini dan belum bisa aku atasin gitu. Selanjutnya yang kedua itu adalah atur nafas dan tetap tenang. Nah ini udah aku sampaikan di awal ya, mengatur nafas dan tetap tenang itu adalah kunci. Jadi kalau misalnya kita lagi panik atau apa, atur nafas ya, sambil bisa nih, sambil di apa ya, kita peluk diri kita ya. Terus di bagian ini itu kita ketuk-ketuk pelan aja. Ya terus sambil kita ucapkan afirmasi yang positif. Oke, Rizky nggak apa-apa, ini semua pasti bakal berakhir dan sebagainya. Tenang, kalem, terus minum. Kalau misalnya ngerasa capek banget, tidur lah. Gitu. Oke. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang realistis. Kenapa kita harus menghilangkan rasa takut itu? Ya, itu kita harus menetapkan tujuan. Contohnya, aku tuh pengen jadi public speaker. Tapi kalau misalnya aku takut ngomong depan umum, ya emang bisa? Ya nggak bisa dong. Nah, aku harus bisa menetapkan tujuan, kenapa aku pengen banget jadi public speaker. Karena ketika aku udah menetapkan tujuan, aku yakin mau ketika di tengah jalan aku lagi ngerasa down, capek, dan sebagainya, itu bisa keingat lagi sama tujuan awal. Gitu, intinya bikin tujuan yang serealistis mungkin. Gitu ya. Yang keempat, cari dukungan orang yang terpercaya. Gitu. Karena memang kita ini makhluk sosial, kita tetap butuh dukungan, kita nggak bisa hidup sendiri, minimal satu aja. Kalau teman-teman ngerasa kayak apa ya, aku introvert, aku nggak punya siapa-siapa, aku yakin pasti ada satu orang yang peduli sama kita. Jadi usahakan kita cari satu orang itu supaya ketika kita lagi sedih, ya kita bisa cerita, gitu, oke? Yang terakhir itu hadapi rasa takut secara perlahan. Ya kalau misalnya yang tadi gitu ya, kan aku takut kalau habis pulang kerja ada yang nanya-nanya atau beberapa rasa takut itu, ya udahlah kita hadapin sampai lama-lama kita terbiasa ya. Jadi kalau misalnya rasa takut itu udah kita hadapin, jadinya terbiasa seperti itu ya. Pokoknya adalah jangan dihindari, karena mau gak mau kita tetap harus menghadapi itu semua. Oke, lanjut. Kenapa mereka itu bisa memiliki rasa percaya diri? Yang pertama adalah pola asuh. Ya, kalau kenapa aku menetapkan pola asuh sebagai pilar yang utama? Karena ketika kita lahir, itu kan dari rahim ibu, ya kita ada di lingkungan keluarga, bukan lingkungan pertemanan. Ya, semenjak kita kecil itu kita udah ada ibu, udah ada ayah, kerabat terdekat dan sebagainya. Kalau misalnya keluarga itu ngasih support system yang baik, ya, selalu dukung,
dan tetap ngasih masukan, kritikan, intinya support anaknya dan sebagainya, itu anak otomatis akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu ya, dan itu akan berpengaruh pada karir ketika dia udah besar. Tapi sebaliknya, kalau misalnya orang tuanya nggak support anaknya, yang dibilang rumah tapi ternyata bukan rumah, itu berpengaruh pada kepercayaan diri si anak, sehingga dia itu punya self esteem yang rendah. Gitu, makanya kenapa pola asuh itu ditetapkan di nomor satu. Gitu. Dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Kalau kita punya teman yang sering ngeluh, itu jujur benar-benar menguras energi. Jadi ngerasa ikutan capek gitu ya ngedengernya. Apalagi kalau dikit-dikit di kerjaan gini-gini, maksudnya nggak apa-apa ngeluh. Tapi kalau misalnya terus-terusan ngeluh tanpa kita mau cari jalan keluar, itu kan jadi capek ya ke kita. Makanya diusahakan untuk cari lingkungan yang baik. Kalau misalnya kita punya teman yang ambisinya kuat, percaya diri, otomatis itu akan terdorong. Gitu. Kita pun jadi punya ambisi yang kuat juga. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan mental. Ini penting juga ya. Kalau misalnya mental kita stabil, mental kita oke, otomatis kita bisa percaya diri. Nah, untuk menjaga kesehatan mental itu adalah dengan tidur yang cukup. Nah, karena memang kalau terlalu keseringan begadang itu juga nggak baik. Terus nyempatin untuk olahraga. Kalau misalnya kita sibuk ya, kerja full time atau emang lagi kuliah dan sebagainya, pagi-pagi kita bisa bangun tidur, kita nyempetin waktu untuk olahraga 15 menit. Di kosan aja gitu atau di kamar, nggak usah keluar. Itu juga udah cukup sih. Kalau emang lagi sibuk. Yang keempat, yang terakhir adalah pendidikan. Kalau misalnya kita di sekolah atau di kampus dan sebagainya, itu kan ada beberapa kegiatan yang bisa melatih rasa percaya diri, entah itu kita gabung organisasi atau adanya presentasi dan sebagainya, itu kan melatih rasa percaya diri, juga kita bersosialisasikan di sekolah atau di kuliah, gitu, di kampus. Oke, selanjutnya. Nah, cara meningkatkan self-confidence. Nah, cara untuk meningkatkannya seperti apa sih? Yang pertama, itu adalah kenali kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Nah, aku tuh waktu itu pernah baca buku ya, tapi aku lupa. Warna biru, halamannya nggak terlalu banyak. Karena memang isinya itu pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita sendiri. Dan yang aku sedihnya adalah banyak banget pertanyaan yang nggak bisa aku jawab. Padahal itu nanya ke diri aku sendiri, tapi ternyata aku nggak bisa jawab. Di situ aku mulai merenung, aku mulai kayak, aduh, ternyata aku belum cukup mengenal diri aku, gitu. Ditanya apa kelebihan dan kekurangan, itu nggak tahu, gitu kan. Sedih banget. Sampai akhirnya, gimana ya caranya supaya aku tahu kekurangan dan kelebihan aku nanya sama orang terdekat aku, yaitu keluarga. Aku nanya ke keluarga aku, tapi sebelum itu kita harus nyiapin mental dulu dong. Karena mungkin ada beberapa fakta yang belum bisa kita terima, gitu. Aku nanya, kelebihan aku apa sih, kekurangan aku apa sih, gitu ya. Dan yang bikin aku kaget itu adalah ketika aku tahu ketika kekurangan itu disebutin, tapi ternyata aku nggak sadar. Nah itu aku kaget, kayak benar-benar harus nyiapin mental sih ketika kita mau nanya apa kelebihan dan kekurangan. Ketika misalnya udah ngasih pendapat, bahwa kelebihan dan kekurangan kamu itu seperti ini, kita list, ya, kita tulis, terus kita pikir-pikir, oh iya ternyata memang benar ini kelebihan dan kekurangan aku, gitu ya. Selanjutnya yang kedua itu adalah menetapkan tujuan dan rencana. Nah, ini. Kenapa kita harus percaya diri, ya? Tentunya supaya karir kita bagus, pendidikan kita bagus ya. Karena kalau misalnya kita yang malu-malu terus ya, kita menutup diri, susah untuk berkembang. Serius deh, karena aku pernah dengar ada satu quotes ya yang sering lewat. Ada banyak kesempatan yang sudah aku lewatin hanya karena aku pemalu. Dan itu relate banget. Jadi kalau kita terus malu-malu, ya udah itu kita menutup diri, susah untuk berkembang. Jadi kita harus menetapkan tujuan dan rencana. Oke, kita mau percaya diri supaya karir kita bagus. Nah, gimana caranya supaya kita bisa percaya diri? Itu kita bikin rencana. Ya, bikin rencana, kita susun itu semua, udah itu action gitu.
Selanjutnya berlatih afirmasi positif. Udah aku sampaikan juga di awal, ngasih afirmasi yang positif itu benar-benar ngaruh banget ya. Jadi diusahakan kita terus ngasih kata-kata yang positif ke dalam diri kita. Yang keempat adalah belajar dari kesalahan. Ya, ini pasti teman-teman paham lah ya gimana belajar dari kesalahan itu seperti apa. Kemudian penampilan yang rapi dan sopan. Harus dress well ya. Kita harus menghargai orang-orang di sekeliling kita, menghargai diri kita. Kalau kita pakaiannya rapi, enak juga kita ngeliatnya. Kalau misalnya pakaian kita yang dipakai itu lusuh, misalnya belum disetrika dan sebagainya, itu kan gak enaknya dipandangnya dan itu benar-benar bisa mengurangi rasa percaya diri kita. Nggak perlu mahal, tapi yang penting rapi dan sopan. Yang terakhir, cari lingkungan yang positif. Nah, ini ya, ini juga sudah disampaikan di awal. Kita itu apa ya, untuk berkembang sendiri ya, di tengah ribuan orang yang toksik itu susah, gitu, susah. Di tengah ribuan orang yang suka ngeluh, pemalas, sedangkan kita punya ambisi yang kuat, itu kita berkembang sendiri itu susah. Terus gimana caranya kita punya di sini tuh apa ya, media sosial tuh dan ada komunitas, kita gabung. Kalau misalnya memang kita belum punya teman, kita gabung komunitas. Pokoknya diusahakan kita mencari lingkungan yang positif karena susah berkembang sendirian. Oke. Selanjutnya, oke, slide selanjutnya. Stop nyari motivasi, saatnya beraksi. Nah, tinggalkan tumpukan buku self-development yang kamu punya, saatnya mulai mencoba. Bukan berarti aku bilang, udah deh, berhenti beli buku yang kayak gitu, enggak. Maksud aku tuh, kita buat apa beli buku banyak, tapi kalau kita nggak mau aksi. Kita beli buku tentang rasa percaya diri, dan lain sebagainya. Ya, kita baca nih, kita, pokoknya teori itu gampang, teman-teman. Kita baca ini itu oke, percaya diri itu adalah dengan cara kita bla 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 kayak gini. Tapi kalau kitanya nunda-nunda, ya udah deh, kapan memulainya? Intinya kita ngumpulin banyak motivasi, kita kumpulin aja terus, nanti deh aksinya. Terus kita mau mau bisanya kapan? Pokoknya ketika ada orang yang nanya, ya gimana sih kunci percaya diri? Aku tuh nggak ngejelasin banyak teori, tapi aku jawab, cobain aja deh. Coba, kamu takutnya sama apa? Lawan. Susah sih emang, tapi bener-bener kalau ditanya kunci percaya diri itu adalah dengan kita mencoba. Kalau kita udah terus mencoba, kita terbiasa, lama-lama jadi pede. Coba, kenapa ada orang yang nggak pede ngomong depan umum? Karena belum terbiasa. Kenapa ada orang yang nggak pede ketika dia pakai apa ya? Ketika dia baca buku di misalnya di halte atau yang sebagainya, karena dia belum terbiasa. Tapi kalau misalnya kita udah terbiasa, kita pasti bakalan pede. Gitu. Intinya kuncinya adalah yuk kita mencoba, saatnya kita beraksi, jangan kebanyakan teori. Kita mulai besok hari ini, kan kita mau tidur nih, jangan lupa ucapkan afirmasi yang positif. Seperti itu. Dan ini kayaknya terakhir ya. Ini slide terakhir ya. Seperti itu teman-teman. Ya semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Karena di sini kita sharing-sharingnya, jadi aku mungkin ada teman-teman di sini yang lebih hebat lagi. Semoga penyampaian materi ini benar-benar bisa masuk ke pikiran aku dan teman-teman. Gitu. Ya mungkin ini itu yang bisa aku sampaikan. Boleh selanjutnya ke moderator. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Taskia atas pemaparan materinya. Dari teman-teman di sini pengurus Sepia dan peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kita di sini buka Q&A, jadi yang
mau bertanya boleh raise hand atau tulis di kolom chat. Oke, boleh Kak Sukmawati. Bisa diketik aja pertanyaannya. Oke. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenali dan menerima rasa takut sebagai langkah awal membangun rasa percaya? Silahkan Kak Taskia untuk langsung dijawab aja pertanyaan. Oke, tapi sebelumnya aku izin minum dulu ya, sebentar. Oke, ya. Terima kasih Kak Sukma, aku izin menjawab. Ya, aku ingin izin menjawab pertanyaan dari Kak Sukma ya. Gimana sih cara kita bisa mengenali rasa takut untuk langkah awal kita bisa jadi? Nah, teman-teman, ketika kita lagi takut, lagi happy, marah dan sebagainya, itu tubuh bakal ngasih sinyal, ya, dan itu pasti bakalan kerasa banget sama kita. Contohnya, kita misalnya, ada satu ketakutan. Aku tuh waktu itu takut untuk naik kereta sendiri, ya. Tubuh aku tuh ngasih sinyal kalau aku tuh emang takut naik kereta sendiri. Atau aku takut ketika aku harus ngobrol sama ibu-ibu di depan umum. Dan itu benar-benar tubuh itu ngasih sinyal. Ya, jadi kalau misalnya kita udah tahu nih, ya, tubuh kita udah ngasih sinyal, kita udah ngeh, kita langsung ingat-ingat. Nanti kalau misalnya teman-teman ada waktu, ya, ada waktu lagi kosong di rumah atau apa, itu teman-teman coba deh refleksi diri, ya, kita tulis, kita list. Oke, tadi ada beberapa hal yang aku takutin. Itu teman-teman tulis aja, ya. Misalnya tadi aku takut naik kereta karena aku belum terbiasa sendiri. Aku takut ngobrol sama ibu-ibu karena aku belum terbiasa. Dan itu pasti teman-teman pasti akan sadar rasa takut itu. Kalau udah dikenali ya rasa takut itu, coba kita perlahan untuk biasakan. Oke, aku kan nggak berani nih naik kereta sendiri. Mulai besok aku coba karena memang kebetulan aku lagi ngerantau nih ke sini, jadi aku coba sendiri. Ternyata lama-lama ketika rasa takut itu kita hadapi, kita lawan, jadinya biasa. Atau aku takut ngobrol sama ibu-ibu gitu ya, kita biasain ketika kita lagi ketemu lagi di apa tempat umum, ada ibu nih, kita ajak ngobrol atau kita kasih senyuman ya, atau bahkan emang ibu-ibu itu pasti suka ngajak ngobrol duluan gitu, kita balas ya. Nanti kalau misalnya lama-lama itu kita bakal terbiasa gitu. Jadi seperti itu Kak Sukma jawabannya ya, semoga ini dapat jawaban aku bisa puas gitu.
Terima kasih Kak Taskia atas pemaparan jawabannya. Untuk Kak Sukma, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Atau dari yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Baik, kalau udah tidak ada yang ingin bertanya lagi, uh, kita mau mengucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita yang udah bersama kita pada malam hari ini untuk berbagai tips dan triknya dan sharing-sharing pengalaman ke teman-teman semua dan memberi pelajaran-pelajaran yang baru ke kita semua. Demikian webinar kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada Kak Taskia selaku narasumber, para pengurus Sepia, dan teman-teman peserta semuanya. Saya Syaira selaku moderator mohon pamit undur diri dan mohon maaf juga atas segala kesalahan. Sampai jumpa dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sesi dokumentasi dulu. Yang lainnya boleh on-cam. Oke, dokumentasi ya di foto. Kalau nggak ada yang on cam, siap-siap dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, thank you.